Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas TI3B akan mendemonstrasikan terkait konfigurasi server yang dibangun antara lain 1. Remote SSH, 2. Proxy, 3. Samba, 4. Web, 5. DNS, dan 6. FTP server. Baik, langsung saja kita mulai demo dari Remote SSH yang akan dijelaskan oleh Revian Anggi. Baik, langkah pertama yaitu terlebih dahulu kita mengecek IP-nya menggunakan perintah IPE. Di situ mendapatkan IP 192.168.0.187/24. IP-nya berbeda dengan yang ada di laporan karena bisa di HCP, maka mendapatkan IP secara otomatis. Secara default, port yang didapat yaitu 22. Jika akan mengganti port tersebut dengan perintah v etc SSH pada SSH config, port default 22 akan diganti dengan port 99. Setelah itu kita masuk pada putih, masukkan IP-nya dan kemudian masukkan port 99 dan di open. Nah, di situ dapat dilihat bahwa konfigurasi remote SSH sudah berhasil. Selanjutnya akan lanjut pada konfigurasi proxy yang akan dijelaskan oleh Arvian. Untuk konfigurasi server proxy ini, yang pertama ngecek IP terlebih dahulu. Di sini IP-nya terdeteksi 192.168.0.196 untuk klien. Jadi di sini terdapat dua interface, yang satu menuju ke internet, yang satu menuju ke klien. Di sini untuk yang ke klien dapatkan IP-nya 0.196 dan yang dari internet 0.195. Untuk melakukan proxy, yang pertama sudah harus terinstall library dari Squid, kemudian di start, lalu di enable Squid-nya. Untuk konfigurasinya bisa kita lihat melalui file squid.conf. Di sini kita scroll di bagian insert your own rules. Di sini terdapat blok URL dan localnet. Fungsi blok URL ini untuk memblok situs-situs yang dituliskan pada file tersebut. Kemudian kita lihat untuk file dari blok URL-nya. Di sini yang situs yang diblok yaitu pnm.ac.id. Langsung kita coba. Yang pertama, mengubah DNS dari kliennya. Untuk DNS-nya kita ketik 196 yang menuju ke klien tadi. Kemudian di OK. Lalu buka browser dan di setting proxy servernya. Untuk webnya PNM masih bisa diakses. Kemudian ketika proxy-nya di setting, di sini karena IP-nya berbeda, jadi diubah terlebih dahulu. Untuk yang di laporan itu tertulis IP-nya 192.168.238. Tapi yang di sini kita ubah menjadi 192.168.0.0. Kemudian di restart Squid-nya. Di sini sudah dimasukkan proxy-nya dari IP server yang mengarah ke klien, kemudian di OK. Lalu coba untuk merefresh situs PNM dan langsung error. Jadi seperti itu untuk demo dari proxy server. Kemudian lanjut ke Samba yang akan dijelaskan oleh Rizky Nur. Baik, saya akan menjelaskan demonstrasi tentang Samba server. Yang pertama, pastikan pada Samba server sudah install dan membuat folder Sambanya. Untuk foldernya membuat dua, yaitu tanpa password dan pakai password. Kemudian konfigurasinya pada di file Samba. Jika sudah dikonfigurasi, lalu menjalankan dan melakukan enable pada Sambanya. Kemudian kita ke klien dengan tekan Windows R, kemudian cari alamat server Samba yang telah dibuat, yaitu UTS Klonkel 3B. Di sini sudah terdapat dua folder, yaitu pakai password dan tanpa password. Untuk tanpa password terdapat folder-folder seperti yang ada di layar. Kemudian login pada folder dengan user kelompok 3 dan password, dan konfigurasi Samba servernya sudah selesai. Selanjutnya kita membahas tentang web server kepada yang akan dijelaskan oleh Fajar. Selanjutnya untuk konfigurasi web server, sebelumnya harus install Apache, MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin dan CMS. Jika sudah terinstall semua, kemudian di start atau dijalankan. Kemudian lanjut cek IP
Di sini IP yang tertera yaitu 192.168.0.182/24. Selanjutnya kita akan coba akses di browser 192 di browser klien dengan IP 192.168.0.182. CMS yang digunakan itu yaitu CMS WordPress. Dan ini hasilnya. Selanjutnya akan dilanjut untuk konfigurasi DNS server yang akan dijelaskan oleh Bagus Batra. Untuk konfigurasi DNS server ini, yang pertama kita cek IP terlebih dahulu. Nah, di sini untuk IP-nya berbeda dengan laporan. Di sini IP-nya adalah 192.168.0.195. Setelah itu, pastikan sudah terinstall library bin. Jika sudah terinstall library bin, kita bisa konfigurasi file name.conf. Kemudian kita tambahkan IP pada listen on port dan juga allow query sesuai IP yang tertulis tadi, yaitu 0.195. Setelah itu, konfigurasi zona untuk menambahkan file forward dan file reverse. Berikut ini isi dari file forward dan file reverse. Jika semua sudah terkonfigurasi, selanjutnya kita bisa start aplikasi bin dengan perintah start name. Pastikan untuk konfigurasi name servernya sudah sesuai. Jika sudah, kita bisa coba dengan perintah dig, kemudian kita coba ping DNS-nya. Di sini ping sudah berhasil, kemudian kita bisa beralih pada DNS klien. Lakukan setting alamat IP address pada komputer klien, kemudian masukkan alamat DNS server yang sudah dibuat. Kemudian kita bisa uji coba akses pada browser klien. Di sini untuk konfigurasi DNS server sudah selesai dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu FTP yang akan dijelaskan oleh Maulana Habibi. Oke, pertama-tama untuk FTP, untuk konfigurasi FTP yang harus dilakukan pertama kali sudah terinstall library VSFTPD, kemudian start VSFTPD-nya, kemudian kita konfigurasi file vsftpd.conf. Isinya adalah seperti berikut. Jika sudah konfigurasi, kita melakukan restart VSFTPD. Selanjutnya kita akan cek IP. Nah, di situ tertera IP 192.168.0.190/24. Selanjutnya kita menuju ke komputer klien dan membuka FileZilla. Selanjutnya kita mengisi host, username, password, dan juga port. Selanjutnya jika berhasil, maka akan muncul PC dari local site dan juga remote site. Di sini kita akan mencoba download file index.php dari remote site. Kita akan mencoba membuat file index.php untuk sebagai pengganti file index.php pada web. Pastikan file yang akan di-replace sudah mendapatkan permission. Kita akan mencoba akses terlebih dahulu pada webnya. Sekarang coba upload file index.php dari lokal ke remote site. Kemudian kita akan kembali ke browser dan melakukan refresh. Nah, ini adalah hasil dari FTP. Sekian percobaan dari kelompok 3 kelas 3B. Jika ada salah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.